Jadi punggungnya ini terbakar oleh api yang besar, tapi dia tetap berusaha untuk melindungi sumber mata air ini. Meskipun ada api di punggungnya yang besar. Secara psikologi, Pak Rudiana ini sedang mempertahankan suatu sumber, ya, suatu sumber di mana sumber ini sebetulnya tidak penting-penting sekali untuk dia saat ini. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan kali ini, kembali pada segmen Sudut Pandang Metafisika. Dan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pada segmen Sudut Pandang Metafisika sebelumnya, saya menjelaskan kepada kalian tentang alam bawah sadar saksi AF dalam kasus Vina Cirebon. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian kembali untuk berdiskusi dan menyimak, juga melihat apa yang saya dapatkan ketika saya mencoba untuk masuk ke alam bawah sadar dari Pak Rudiana. Dan tentunya ini saya khususkan untuk kasus Vina Cirebon. Jadi kata kuncinya itu adalah kasus Vina Cirebon. Apa yang dipikirkan Pak Rudiana jika saya menyebutkan kata kunci kasus Vina Cirebon? Dan inilah yang saya dapat. Saya mencoba untuk masuk ke dalam alam bawah sadarnya melalui metafisika. Kemudian ini yang saya dapatkan. Pertama, saya melihat sosok Pak Rudiana itu seperti membungkuk di tengah gurun pasir yang kemerahan seperti sore hari. Lalu dia melindungi sesuatu yang ketika saya lihat secara detail itu adalah sumber mata air yang kecil sekali. Sumber mata air yang kecil sekali. Sehingga membuat punggungnya ini terbakar. Jadi punggungnya ini terbakar oleh api yang besar, tapi dia tetap berusaha untuk melindungi sumber mata air ini. Meskipun ada api di punggungnya yang besar. Secara psikologi, Pak Rudiana ini sedang mempertahankan suatu sumber, ya, suatu sumber di mana sumber ini sebetulnya tidak penting-penting sekali untuk dia saat ini. Meskipun bentuknya seperti mata air yang kecil, tapi ini dirasa sangat berharga untuk dia saat ini. Sehingga meskipun dia di tengah padang pasir, kepanasan, warnanya sangat merah padang pasirnya itu, kemudian tubuhnya ini sampai terbakar, ya, punggungnya ini, itu masih tetap dia bertahan di situ. Berarti ada sesuatu yang dipertahankan oleh Pak Rudiana ketika saya menyebut kata kunci kasus Vina Cirebon. Lalu saya mencoba untuk berjalan lebih dalam lagi ketika saya masuk ke dalam alam bawah sadarnya Pak Rudiana secara metafisika. Dan inilah yang saya temukan. Ada sebuah visual di mana Pak Rudiana itu sedang memilih, sedang mengambil atau menghitung satu persatu butiran beras dalam sebuah wadah. Wadah yang besar, ya, seperti nampan. Dan beras itu seperti dihitung. Ada komat kamit dari mulut Pak Rudiana dengan raut wajah yang bersedih. Jadi ini dihitung satu persatu. Kalau secara metafisika,
saya meyakini ada sesuatu yang sangat hati-hati dan diperhitungkan oleh Pak Rudiana. Meskipun sebagian orang menyebut bahwa itu adalah sesuatu yang sia-sia, tetapi dia coba untuk meruntutkan, coba untuk menghitung detil demi detil, sehingga dia merasa yakin. Yang artinya, untuk kasus Vina ini sebetulnya Pak Rudiana masih ada keraguan-raguan yang sangat besar sekali. Itu sebabnya dia kembali mengulang untuk mencari tahu apa sih sebetulnya yang terjadi. Apakah ada kesalahan yang saya buat? Karena kenapa saya bisa bilang seperti itu? Raut wajah sedihnya ini sambil menghitung butiran beras ini. Setelah itu, saya masuk jauh lebih dalam lagi ke alam bawah sadarnya, dan ternyata banyak sekali visual-visual yang ditampilkan. Namun ada satu hal, ada satu visual yang bagi saya ini sangat amat mengundang tanda tanya ya. Jadi ini yang saya dapatkan. Jadi di sini saya melihat ada sosok dari tubuhnya ini seperti Pak Rudiana yang sedang menangis di dekat atau di atas jenazah ya, di atas mayat yang penuh darah di wajahnya. Jadi mayat ini penuh darah, ada di suatu ruangan. Saya yakin ini seperti kamar mayat atau kamar apa gitu kan, seperti itu, karena banyak sekali pernak-pernik yang ada di rumah sakit di sini. Kemudian saya lihat dia sambil memegang senjata, bentuknya itu seperti pistol ya, pistol yang otomatis tetapi warnanya putih. Nah, ini merupakan sebuah simbol bahwa dia ini sedang mencari keadilan ya, sedang mencari keadilan untuk orang yang ditangisi. Kemungkinan ini adalah visual dari jenazahnya Eki, anaknya Pak Rudiana. Jadi di sini kelihatan bahwa memang saat ini ya, sampai detik ini, bahkan di alam bawah sadar yang paling dalam pun, Pak Rudiana itu sebetulnya masih bersedih dengan kepergian Eki ini. Dari yang bisa saya simpulkan ketika saya menjelajahi alam bawah sadar Pak Rudiana, bahwa sampai detik ini Pak Rudiana itu masih kebingungan, bahkan masih mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ada sesuatu hal yang membuat dia ini salah langkah, karena ada api yang membakar tubuhnya tapi dia masih tetap bertahan. Lalu ada raut wajah sedih yang saya lihat ketika dia menghitung butiran beras secara hati-hati. Di situ saya lihat sendiri. Tetapi ada juga di alam bawah sadarnya yang paling bawah itu dia sedang menangisi kematian seseorang, dan saya yakin ini adalah visual dari jenazah anaknya Eki. Saya hanya berpesan untuk Pak Rudiana agar kelak Pak Rudiana ini bisa dengan berani dan sangat matang merencanakan untuk mencari keadilan dan kebenaran di balik kasus pembunuhan anaknya ini. Apakah memang murni pembunuhan ataukah ini hanya kecelakaan biasa? Jangan sampai apa yang dilakukan Pak Rudiana seperti yang terjadi kemarin-kemarin, yaitu terjadinya sesuatu yang kita sebut saat ini adalah dugaannya salah tangkap. Oke semuanya, semoga kalian bisa menyimak, juga menyimpulkan. Kalau misalkan ada saran, ada kritik, atau mungkin ada pandangan yang berbeda dari gambar yang saya tunjukkan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Tetap kawal kasus ini sampai tuntas, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk sudut pandang metafisika. Terima kasih semuanya.